Hari ini kita akan masuk dalam minggu kedua, Gospel in Life. Minggu lalu kita sudah belajar tentang understanding the gospel. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kalau kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Engkau, kami percaya ini adalah anugerah Tuhan. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong dan membantu kami. Mampukan hamba-Mu juga untuk dapat menyampaikan dengan baik dan mudah dimengerti oleh setiap kami Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan masuk dalam pembahasan gospel fluency. Nah, apa sih gospel fluency ini? Mungkin Anda nggak tahu, oh ini Injil pilek ya, flu gitu, bukan. Atau oh ini belajar jadi influencer ya, bukan saudara. Gospel fluency ini kita belajar untuk menghidupi Injil, fasih di dalam Injil ya saudara. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya menceritakan apa yang saya alami saudara. Jadi saudara, saya itu senang sekali bermain gitar. Bahkan sejak kelas 5 atau kelas 6 SD saya sudah mulai melayani di kids, saya main gitar walaupun lagunya cuma King Kong badannya besar ya, saya senang sekali bermain gitar. Pada waktu SMA saya mulai serius di dalam belajar gitar, saudara. Saya mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan, khususnya dalam bidang musik. Dan instrumen yang saya pelajari dengan serius adalah gitar. Sehingga setelah saya lulus SMA, saya akhirnya mengambil studi, saya berkuliah di bidang musik gereja. Tapi enggak saya teruskan, ternyata bukan jadi musisi, tapi jadi pendeta dan hamba Tuhan. Saya enggak mau, saudara, jadi hamba Tuhan atau pendeta. Maunya jadi musisi gitu ya, rambutnya gondrong gitu. Tapi lucu, sekarang balik jadi pendeta dan hamba Tuhan. Jadi kita enggak bisa, saya enggak bisa lepas dari panggilan Tuhan. Dan gini ceritanya, untuk fasih di dalam main gitar, saudara, itu tidak hanya dibutuhkan teori musik yang matang, tapi untuk fasih di dalam bermain musik, itu perlu latihan yang panjang dan mengulanginya lagi dan lagi. Karena sekalipun kita tahu teori musik dengan baik, tetapi jika tidak melatihnya setiap hari, maka teori itu hanya jadi pengetahuan. Dan untuk fasih, itu tidak lepas dari teman atau pembina yang baik, saudara. Kita butuh sparring partner. Saya puji Tuhan pada waktu itu, saya memiliki pembimbing yang baik. Saya punya teman-teman yang support, yang memberikan motivasi, yang bahkan memberikan nasihat. Akhirnya saya fasih, saudara. Tapi kok jarang main? Ya karena lebih fokus di pengembalaan, saudara. Jadi gini, saudara. Beberapa kali saya itu tangannya udah mulai kram karena latihan terus, ujung-ujung jari ini sampai ngapal dan beri. Wis gak main gitar lagi lah, capek. Latihan terus juga gak bisa-bisa, gak pinter-pinter. Tapi lagi-lagi karena dukungan komunitas. Walaupun saya menderita, tetapi ketika ada orang yang memberi semangat, saya jadi semangat lagi di dalam belajar, saudara. Demikian pula dalam kehidupan kita menghidupi Injil. Mungkin kita sudah dengar khotbah tentang Injil, apalagi kalau Anda rajin ke gereja, ke Gibeon Church, rasanya berita Injil itu begitu kental. Bahkan minggu lalu rekan saya, Pastor Nathanael, menyampaikan tentang makna Injil itu dengan baik ya saudara. Berapa banyak kita diberkati, amin saudara. Saya percaya bahwa kita itu sudah ngerti Injil. Tapi jika kita hanya berhenti mengerti makna Injil, artinya Injil itu masih bersifat pasif. Kita perlu berusaha untuk menghidupinya supaya Injil itu mulai aktif di dalam hidup kita. Kita terus berusaha melatihnya supaya tidak hanya aktif saja, tetapi kita fluent, kita fasih. Sama-sama kita katakan fasih. Saudara, memang untuk fasih itu bukan hal yang mudah. Kita membutuhkan anugerah dari Tuhan untuk memampukan kita.
Karena akan banyak sekali tantangan yang kita hadapi, baik itu dari luar maupun dari dalam diri kita. Kita perlu anugerahnya. Kita akan gagal jika kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus. Tadi Pastor Eric sangat bagus sekali menyampaikannya. Kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita, untuk mengiluminasi hati kita. Saya rindu kita semua ingin fasih di dalam Injil ya. Amin. Oleh karena itu kita baca sama-sama ayat bacaan kita pada hari ini. Kita akan baca dari Filipi 1 ayat 27 sampai yang ke-30. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Selanjutnya kita baca sama-sama, sebab kepada kamu dikaruniakan, sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Ayat 30 kita baca sama-sama, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Melalui pembacaan firman yang kita lakukan, ada 2 poin penting yang bisa kita renungkan dan kita pelajari. Poin pertama, kita akan belajar bahwa hidup berpadanan Injil oleh anugerah Allah melalui dukungan komunitas rohani. Sama-sama katakan komunitas rohani. Komunitas rohani. Teks firman Tuhan yang tadi kita baca adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Bukan hanya itu, saudara. Paulus ketika di penjara, dia tidak tahu persis bagaimana akhir dari perkaranya. Entah dia akan dihukum mati atau dia akan dibebaskan. Di dalam situasi yang tidak menentu yang dialami oleh Rasul Paulus, dia memberi nasihat kepada jemaat di Filipi untuk hidup berpadanan dengan Injil. Tentunya nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus itu tidak bisa disepelekan. Apalagi ayat bacaan tadi yang kita baca merupakan bagian pertama dari serangkaian nasihat di Filipi ini, saudara. Yang menarik di sini, saudara, ada hidup berpadanan. Nah, ada kata kerja hidup. Bahasa aslinya kata kerja hidup ini adalah politeumai. Politeumai dalam konteks ini menyiratkan gaya hidup sebagai seorang warga negara surga. Setiap warga negara itu pasti ada ciri khasnya ya, saudara ya. Betul ya? Kalau kita pergi ke mana gitu di daerah Indonesia aja lah, nggak usah sampai luar negeri. Kita lihat ke Bali, oh ciri khasnya seperti ini orang-orang di Bali. Kita pergi ke Papua, oh masyarakat Papua ciri khasnya seperti itu. Kita pergi ke Sumatera, oh ciri khasnya seperti itu. Setiap warga di setiap wilayah itu tuh memiliki ciri khas. Nah, bagian dari ayat 27 ini menasihatkan jemaat di Filipi untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, ternyata ini berkaitan dengan Filipi 3 ayat 20. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu, oke? Oke, 1, 2, 3. Karena keluargaan kita ada di dalam, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Menarik, saudara. Ternyata yang dikaitkan adalah warga negara surga. Kita ini adalah warga negara surga. Ciri khas dari kehidupan warga negara surga adalah hidup berpadanan dengan Injil. Sama-sama katakan, hidup berpadanan dengan Injil. Itu yang menjadi ciri khas orang percaya, saudara. Injil itu perlu menjadi gaya hidup bagi kita orang percaya. Injil itu bukan hanya konsep yang kita ketahui. Oh, Injil, Yesus mati bagi kita, kita manusia berdosa. Iya, tapi itu bukan hanya konsep, tapi harus menjadi
gaya hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Akan tetapi, ada tantangan ketika orang percaya ingin menghidupi Injil. Ada tantangan internal setidaknya yang saya bisa jelaskan kepada Anda. Merasa cukup tahu tentang Injil, merasa superior atau paling benar, atau merasa tidak butuh komunitas rohani. Ini adalah pandangan yang salah di dalam kehidupan orang percaya, saudara. Banyak orang percaya sudah merasa cukup tahu, aku udah ngerti Injil, udahlah, nggak usah baca firman lagi, udah ngerti, pokoknya kayak gitu kan Alkitab. Bahkan ketika kita di gereja, kelihatanlah ini nanti pembicaranya arahnya ke sana, kita jadi ilmu prediksi gitu ya saudara, bisa menerawang gitu ya, lagi rame ya. Merasa cukup tahu, ini adalah perasaan yang berbahaya. Oleh karena itu Rasul Paulus, dia juga menulis dalam surat di dalam Efesus 3 ayat 18-19. Dalam ayat ini membuktikan bahwa pengertian tentang Injil itu begitu luas, dalam, dan tak mudah diselami. Kita baca sama-sama ya saudara. Efesus 3 ayat 18-19. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat ini membuktikan bahwa pengertian tentang Injil itu begitu luas, dalam, dan tidak mudah diselami. Kita perlu Roh Kudus, karena sesungguhnya kita itu tidak cukup tahu. Tapi masalahnya kita sering sok tahu, bukan sok tempe ya saudara. Kita sok tahu. Itu yang membuat kita itu sulit berpadanan dengan Injil Kristus. Kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Sedangkan Allah adalah tidak terbatas. Tidak mungkin bagi sesuatu yang terbatas untuk dapat memahami sepenuhnya sesuatu yang tidak terbatas. Kita harus menyadari bahwa iya, aku ini nggak cukup tahu. Oleh karena itu aku perlu terus belajar. Aku perlu untuk terus menggali. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, ini juga tidak kalah berbahaya. Merasa superior atau merasa paling benar. Kamu itu pasti salah ya. Pasti kamu itu nggak ngerti apa-apa. Sudah gospel center. Udah ngerti Injil, aku lebih injili. Kadang aku sudah ripom. Udah Calvin Tulen, udah ngerti tulip. Waduh, akhirnya kita meremehkan orang-orang yang belum sampai sana perjalanannya. Akhirnya kita menghina, kita menganggap sepele, kita menganggap kerohanian orang itu nggak ada apa-apanya lah dibanding aku. Ini juga berbahaya, saudara. Perasaan superior dan merasa paling benar ini adalah faktor penghambat di dalam kita menghidupi Injil justru. Kalau kita merasa paling benar, ini adalah sombong rohani yang mengatasnamakan Injil, saudara. Kok gerak sendiri? Ya. Oleh karena itu, Bapak Tim Keller ya tiap minggu selalu ada, seolah-olah dia gembalanya ya saudara. Dia menuliskan seperti ini ya. Agama membuat kita bermegah atas apa yang kita berbuat. Injil membuat bermegah apa yang Yesus telah selesaikan, saudara. Kalau kita masih bangga dengan apa yang kita ketahui, artinya kita itu sebenarnya masih beragama, saudara. Kalau kita sombong atas pengetahuan Injil yang kita ketahui, artinya kita masih beragama. Injil itu bukan hanya sebuah konsep atau sistem. Kita harus sadar bahwa Injil itu adalah gaya hidup yang perlu kita hidupi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga adalah merasa tidak butuh komunitas rohani. Nah, ini juga berbahaya. Aku bisa jalan sendirilah, gak butuh orang lain. Aku bisa fasih lah menghidupi Injil, aku bisa ngerti firman lah tanpa komunitas. Ini juga sikap yang salah, saudara. Kita tidak mungkin bisa sendiri. Lihat, sepeda motor, mobil. Spionnya ada 2, kalau 1 jadi apa? Kesepion ya. Jayus, gak usah diinget-inget ya.
Kita harus ada komunitas rohani. Amin. Ada dua pandangan yang salah yang perlu kita waspadai. Ada orang yang suka berbicara Injil, tapi tidak mau punya komunitas rohani. Wah, ini biasanya suka debat di Instagram, wah, tapi nggak mau. Semua akun-akun dikomeni semua, wah sampai jadi debat sengit. Jadi apologet Instagram itu. Ini bahaya. Suka ngomongin Injil tapi nggak mau punya komunitas rohani. Ini adalah sikap yang keliru. Atau yang kedua, suka berkumpul dengan komunitas rohani, tapi tidak membahas Injil. Wah, seneng gumbel orang-orang Kristen gitu ya. Tapi mek hahihi gitu ya. Ya bolehlah seperti itu, tapi itu juga enggak sehat, saudara. Kita perlu punya komunitas rohani. Tuhan itu tidak pernah mendesain umatnya untuk berjalan sendirian. Oleh karena itu Rasul Paulus menuliskan suratnya di Filipi. Kita baca lagi Filipi 1 ayat 27, tapi bagian yang kuning aja, bagian yang akhir ya. Saudara, oke? 1, 2, 3. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini menarik, di bagian ayat 27 ini memberikan penekanan, yaitu berdiri teguh dalam satu roh, sehati sejiwa. Bahasa aslinya itu, bahasa Yunaninya stekete and heni pneumati. Nggak tahu ini ngomongnya betul atau salah ya saudara. Pokoknya bahasa aslinya seperti itu. Dan bahasa asli ini tepat sekali. LAI, terjemahan bahasa Indonesia, menerjemahkan ayat ini dengan sangat tepat. Di sini bukan hanya asal berdiri, tetapi berdiri teguh atau kuat. Tetapi Rasul Paulus juga menegaskan, bukan hanya keteguhan yang mendapat penekanan di sini, tetapi juga kesatuan. Sama-sama katakan kesatuan. Kesatuan komunitas orang percaya di dalam ayat ini begitu ditekankan. Karena dari komunitas justru anugerah Allah dinyatakan. Luar biasa sekali. Ide tentang kesatuan di ayat 27 ini muncul dua kali. Satu roh, sehati sejiwa. Saya ingin menceritakan pada Anda waktu saya dulu masih youth di tempat ini, waktu saya mungkin kelas 1 SMA, jadi saya ini produk asli Gibeon ya, dari kids sampai youth sampai jadi pastor di tempat ini. Saya mengalami segala macam kepemimpinan. Jadi ceritanya gini ya saudara, pada saat summer camp atau ya sebut saja retreat lah ya, pada waktu malam terakhir atau malam kedua gitu, biasanya ditutup dengan acara api unggun. Di sana kami duduk melingkar, mengelilingi api, lalu masuk ke api. Tidak saudara, duduk melingkar, mengelilingi api. Apa yang dilakukan? Biasanya nyanyi sama-sama, talent show, wah macam-macam ya, happy banget dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik dari api unggun itu, beberapa anak dari kami, termasuk saya, waktu itu ditugaskan untuk mencari kayu untuk membuat api unggun pada malam hari itu. Memang mencari kayu itu adalah tanggung jawab pribadi. Tetapi api unggun yang kita nikmati bersama adalah untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mendesain umatnya untuk berjalan sendiri. Amin. Kekristenan memang adalah iman pribadi, tetapi kekristenan adalah proyek komunitas, saudara. Kekristenan itu adalah proyek komunitas. Supaya fasih menghidupi Injil, kita memerlukan rekan untuk saling memberikan dukungan. Kita perlu dinasehati dan menasehati orang lain. Karena di dalam komunitas itu kita bertemu dengan berbagai macam orang. Ada orang yang kalau guyonan itu memel ya, apa ya memel itu ya, nemen gitu, mungkin seperti saya ini, banyak korban saya dulu ya mungkin ya. Atau ada orang yang tipenya tersinggungan, ada orang yang tipenya nggak kenean, macam-macam.
Di sanalah kita bertemu dan kita mengkalibrasi dan menajamkan satu dengan yang lain. Dalam komunitas kita akan bertemu dengan berbagai macam orang. Tapi banyak orang Kristen ketika bergesekan satu dengan yang lain, wis males aku. Arek iku mbojah iku. Wis kurang ajar temenan arek iku semua aku mau. Langsung putus asa. Padahal kan apa sih di tempat kita itu bukan tempat untuk orang sempurna. Kita sendiri juga tidak sempurna, saudara. Kita juga ada bencekno dalam aspek-aspek yang lain, saudara. Sama aja, kita semua belajar sama-sama untuk serupa seperti Kristus, saudara. Kalau wajah Anda suram buram tidak menarik, yang Anda butuhkan bukan hanya skincare, tapi orang-orang yang care dalam hidup Anda. Dan itu ada di dalam care group. Katakan kanan kirimu, kamu butuh care group. Belum semua, kamu butuh care group. Yang sudah nggak aktif, ayo care group lagi. Yang mau join, ayo kita join care group. Amin, saudara? Wah, nggak ada amin ya. Amin, ini harus dihidupi. Karena komunitas itu membantu kita untuk kita tuh fluent. Membantu kita untuk kita tuh exercise satu dengan yang lain. Saya ini kalau guyonan nemen, tapi berkali-kali nabrak dengan banyak orang, akhirnya ngerem guyonannya. Akhirnya apa? Bisa melihat, oh ini orang nggak bisa seperti ini, orang seperti ini itu seperti itu, dan lain sebagainya. Karena melalui orang lain, kita juga disucikan, saudara. Melalui orang lain kita terus dikuduskan. Makanya Tuhan itu memberikan kita itu komunitas, kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh orang-orang yang care dan mendoakan kita. Amin. Dan yang kedua, kita belajar bahwa hidup yang berpadanan Injil oleh anugerah Allah meski harus mengalami penderitaan dan pergumulan. Di ayat 29 ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa menjadi orang Kristen itu tidak hanya dikaruniakan percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga harus siap sedia merasakan atau menanggung penderitaan karena iman. Paulus dalam perkataannya di ayat 29 sampai 30, dia mengatakan seperti itu bukan hanya mengatakannya, tapi dia merasakan karena dia ada di dalam penjara. Dia merasakan yang dia alami ketika dia menjadi orang yang percaya pada Kristus. Kata dikaruniakan, sesungguhnya Allah itu secara aktif dan sempurna memberikan iman kepada kita melalui karya salib Kristus. Dan dia memberikan kesiapan untuk menghadapi penderitaan yang kita alami, saudara. Amin. Tapi ada beberapa reaksi yang salah di hidup orang percaya. Seringkali orang percaya itu banyak sekali yang berpikir, ya apa caranya bebas dari penderitaan? Ya apa supaya aku nggak nelongso? Supaya aku hidupnya happy gimana? Pusing ini, BBM naik atau apa ya? Aduh, gimana caranya lepas? Wes Tuhan, aku tak mati ya. Itu bukan kangen sama Tuhan, tapi itu Anda sedang putus asa dengan hidup Anda. Beda, saudara. Banyak orang percaya merasakan demikian. Ada 3 respon yang salah, ada reaksi yang salah di dalam hidup orang percaya. Ada yang sedih berlebihan. Saya bukan ngomong sedih itu salah. Lumrah kalau kita sedih. Kita masih punya emosi, nggak mungkin nggak sedih gitu ya. Mungkin kita ditinggal orang yang kita kasih, nggak mungkin wah mati, nggak mungkin kan? Oh ya sedih Tuhan. Atau kita merasakan ketika kita ditipu orang, nggak mungkin kita, oh ya udah terima kasih udah nipu, enggak. Pasti kita ya marah. Pasti kita merasakan disakiti, saudara. Ada 3 reaksi yang salah dalam kehidupan orang percaya. Sedih berlebihan, mencari jalan pintas, dan marah terhadap keadaan, saudara. Ketika orang yang biasanya mencari jalan pintas, dia berusaha memanipulasi keadaan supaya dia tidak mengalami kerugian, ngakali ini, bohongin ini, ngakalin dan lain sebagainya. Ada yang marah terhadap keadaan ketika mengalami pergumulan.
Kenapa Tuhan? Aku ini sungguh-sungguh ke gereja, aku pelayanan, aku memberikan persembahan, aku saat teduh, aku baca firman. Kenapa hal buruk ini terjadi dalam hidupku? Kenapa aku mengalami demikian? Wes, kalau gitu aku gak gereja-gerejoan, gak pelayan-pelayanan. Wes, gak mau aku ke gereja. Wes, Tuhan itu gak ada. Mendadak agnostik bisa. Tapi orang yang berusaha menghidupi Injil, dia akan mengambil respon yang tepat. Bukan berarti dia tidak mengalami sedih atau stres. Tapi saya lihat orang yang berusaha menghidupi Injil, dia memiliki kepekaan bahwa Tuhan itu berdaulat di dalam hidupnya. Tuhan itu memegang kendali di dalam hidupnya. Amin. Dan yang orang biasanya cari jalan pintas ketika dia berusaha menghidupi Injil. Bukan berarti dia langsung pikirannya holy gitu ya. Tetapi dia menyadari, buat apa aku melakukan hal ini? Bukankah hidup di dunia ini sementara? Buat apa aku melakukan manipulasi ini dan itu? Bukankah Allah yang memegang hidupku? Bukankah Allah yang memelihara hidupku? Hidupku ada di dalam tangan kasih Allah yang berdaulat. Mungkin yang marah terhadap keadaan, dia bisa marah sebentar, tapi dia akan bertobat karena dia menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik di dalam setiap kondisi. Memang Alkitab tidak pernah mencatat bahwa hidupmu akan baik-baik saja. Hidupmu akan diluputkan dari pisau operasi. Kamu tidak akan mengalami krisis. Alkitab tidak pernah mencatat demikian. Tapi Alkitab mencatat Tuhan berjanji bahwa Dia selalu menyertai kita, saudara. Amin. Ini menjadi pengharapan mestinya bagi kita, saudara. Kita harus melihat bahwa penderitaan dan pergumulan adalah sarana untuk membuat kita fasih menghidupi Injil. Amin. Tuhan itu mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita makin fasih menghidupi Injil. Kefasihan kita menghidupi Injil itu diuji ketika kita mengalami pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Reaksi natural kita akan terlihat ketika kita mengalami masalah, saudara. Ini ilustrasi yang sering banget kita dengarkan. Gelas yang diisi kopi, ketika mengalami guncangan, maka yang keluar dari gelas tersebut adalah kopi. Nggak mungkin gelas yang diisi kopi ketika mengalami guncangan, yang keluar Fanta merah, tidak mungkin. Apalagi dawet, es campur, es degan, nggak mungkin, saudara. Yang keluar pasti kopi. Demikian pula kehidupan orang percaya. Ketika dia mengisinya dengan firman Tuhan, maka ketika mengalami guncangan di dalam hidupnya, maka yang keluar dalam hati dan pikirannya adalah firman Tuhan. Jika Anda mengisi pikiran Anda dengan, ya apa caranya aku bisa cuan, bisa lebih kaya, bisa lebih tenar dan dikenal orang, bisa lebih populer, bisa jadi selebgram, YouTuber, atau macam-macam. Bukannya tidak boleh, saudara. Tetapi jika kita berpikir tentang hal itu saja, maka kita sedang memiliki fokus yang salah. Karena kita berpijak pada pondasi yang rapuh, saudara. Ketika kita hanya mikir itu aja, ketika mengalami tantangan, gak heran kita itu gampang putus asa, kita gampang nyerah terhadap keadaan, saudara. Kita harus lihat bahwa melalui penderitaan, ini adalah sarana bagi kita untuk makin berserah pada Kristus. Amin. Adalah sarana bagaimana kita bisa merasakan, mengalami kasih Kristus justru, saudara. Dan kesempatan bagi kita untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kita harus memandangnya demikian sebagai orang percaya. Iya, aku tahu. Tapi gak gampang. Kehidupan itu gak segampang lambene pendeta gitu. Gak gampang. Menjalani kehidupan realitanya gak seperti itu. Gak gampang, ya apa caranya? Setidaknya ada 3 cara. Kemarin Pastor Nathan juga sudah menjelaskan dengan baik. Ada 3 cara yang sering kita dengar, tapi sering kita gagal juga. Bagaimana caranya? Lagi-lagi kita perlu membaca firman, saudara.
Kita harus terus membaca firman di dalam kehidupan keseharian kita. Rankin Wilburn mengatakan, saya tidak pernah bertemu dengan seseorang Kristen yang dewasa dalam iman yang tidak mempunyai disiplin dalam membaca firman. Jadi kesimpulannya supaya kita bisa dewasa di dalam kerohanian kita, dalam iman kita, itu tidak lepas dari membaca firman, saudara. Kita perlu untuk terus membaca firman. Amin. Dan yang kedua, kita perlu merenungkan Injil. Thomas Watson mengatakan, ini bukan adiknya Thomas Guardian atau Century ya saudara. Kita baca sama-sama. Membaca tanpa merenungkan firman itu tidak berdampak. Perenungan firman tanpa membacanya itu berbahaya, saudara. Jadi kita juga perlu merenungkan, melakukan perenungan. Jadi konsep meditasi, konsep merenungkan di dalam Kristen itu bukan mengosongkan pikiran, tetapi mengisi pikiran itu dengan firman Tuhan. Konsep merenungkan itu bukan cuma mikirin yang baik-baik aja, mikirin yang positif-positif aja, bukan itu saudara. Itu juga tidak tepat. Karena ada ajaran di luar Kristen mengatakan demikian. Kalau kamu mikir yang positif, yang baik-baik, maka alam semesta ini, yang kamu itu seperti magnet. Jadi yang positif-positif di dalam alam semesta itu ikut ke kamu. Wah, ini juga ajaran di luar iman Kristen. Tapi seringkali masuk dan meresap di dalam gereja. Ini berbahaya. Sebenarnya itu adalah ajaran New Age, saudara. Nah, tapi kok aku pernah dengar ya gitu dari hamba Tuhan. Wah, tanyakan hamba Tuhannya aja, saudara. Iman Kristen itu, perenungan dalam iman Kristen itu mengisi pikiran kita dengan firman. Mengisi dengan kebenaran Injil. Amin. Dan yang ketiga, kita perlu mengkhotbahkan Injil pada diri kita sendiri. Kita perlu memperkatakan waktu Anda nyetir, waktu Anda melakukan aktivitas, perlu mengingatkan berita Injil pada diri kita. Karena apa? Karena kita itu lupa setiap hari. Karena kita itu bisa gampang terdistract dengan keadaan. Saya pun seringkali juga lupa. Oleh karena itu, walaupun saya berbicara depan Anda, ini firman ini juga berlaku bagi saya. Saya harus memperkatakan Injil pada diri saya sendiri. Jangan sampai saya bisa khotbah demikian tapi saya tidak melakukannya. Jadi kita itu sama-sama berjuang, saudara. Tapi faktanya kita itu gagal. Seringkali kita gagal akan hal ini semua. Jeff Van der Stelt mengatakan untuk menjadi fasih dalam bahasa yang baru ini adalah Injil, Anda harus mencelupkan diri di dalamnya dan berkomitmen untuk mempraktekannya lagi dan lagi. Anda harus menggunakan setiap hari sampai Anda benar-benar mulai memikirkan kehidupan melaluinya. Tapi seringkali kita gagal. Seringkali kita bergumul dengan kedagingan kita sendiri. Kita bergumul dengan kemalasan kita sendiri. Kita bergumul dengan berhala-berhala yang ada dalam diri kita sendiri. Ada berhala kenyamanan, ada berhala kontrol. Kita berusaha mengontrol keadaan. Kita berusaha menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita gagal, saudara. Tapi kabar baiknya ini, saudara. Filipi 1 ayat 30, bagian yang pertama. Menarik, saudara. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kata-kata dalam pergumulan, ternyata ini berkaitan dengan Ibrani 12 ayat 3-4. Wow. Kita baca sama-sama ya, saudara. Oke, 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai
mencucurkan darah. Pergumulan yang kita alami dalam menghidupi Injil itu tidak sebanding dengan apa yang Kristus alami, saudara. Pergumulan kita di dalam dunia ini, ketika kita menghadapi masalah, gak seberapa dengan apa yang Tuhan Yesus alami. Tapi seringkali apa yang terjadi? Kita ngomel, kita merasa, aduh aku paling soro Tuhan. Hidupku ini kok soro, kok enak ya hidupnya itu. Kok enak ya? Akhirnya kita banding-bandingin hidup kita dengan orang lain. Kita harus ingat ini. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita memang seringkali gagal. Kita itu gagal taat pada hukum Allah. Tetapi Kristus melakukan dengan sempurna hukum Allah. Luar biasa, saudara. Seringkali kita tidak konsisten, tetapi Kristus, dia tekun hingga akhir. Bahkan dia, ketika dia di kayu salib, sudah selesai. Dia tekun melakukan kehendak Bapa. Seringkali kita berpikir untuk menghindari penderitaan, tetapi Kristus, dia rela mengalami penderitaan itu bagi kita, saudara. Kita terhilang dan sendirian karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Tetapi Kristus yang tidak berdosa, dia rela mengalami kesendirian itu. Bahkan di Taman Getsemani, dia ditinggal tidur sama murid-muridnya. Dia rela mengalami kesendirian itu. Mengapa dia rela demikian? Supaya kita dimampukan untuk taat. Kita yang gagal dimampukan untuk taat. Kita yang tidak konsisten dimampukan untuk tekun menghidupi Injil. Kita yang sering kali menghindari penderitaan, saat ini kita diberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan, saudara. Kita yang terhilang, saat ini kita sudah ditemukan oleh Kristus. Kita didampingi olehnya. Kita diberikan komunitas orang percaya. Wow, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Memang seringkali kita gagal, tapi kita harus memandang karya salib Kristus. Dia yang gak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Supaya kita yang berdosa ini dibenarkan, kita dikuduskan, dimampukan, disucikan, saudara. Marilah kita semua memandang salib Kristus. Memang kita lemah, memang kita gak berdaya, tapi hari ini Kristus ada mendampingi kita. Dia bukan Tuhan, oke, good luck sampai ketemu di sorga nanti. Tidak. Tapi dia mengirimkan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya itu memetarkan, memberikan jaminan bagi kita supaya kita menerima hidup kekal nanti. Kita dimampukan tekun, kita dimampukan taat karena Roh Kudusnya tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Kristus menunjukkan bagaimana ia melakukan kehendak Bapa. Ketaatan dan ketekunan yang dilakukannya justru membawa ia pada penderitaan. Namun Yesus rela, taat dan tekun melakukan kehendak Allah Bapa sampai selesai. Dengan demikian bagi kita hari ini, orang-orang yang ada di dalam Kristus juga memperoleh pengharapan. Karena Kristus bukan hanya inspirasi, Dia di dalam kita, Dia mendampingi kita untuk memberikan kita kemauan, kemampuan untuk tekun menghidupi Injil. Kalau kita melihat Kristus hanya sebagai teladan, maka kita akan gagal. Kita perlu memandang Kristus sebagai Tuhan yang menolong, mendampingi kita, saudara. Amin. Memang kita lemah, saudara. Tapi kita punya imam besar. Dan imam besar itu sudah naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudusnya. Kita baca sama-sama, saudara. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16, saudara. Ini gospelnya, saudara.
1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi, amin. Luar biasa saudara. Dan karena Injil saudara, kita dapat terus berjuang berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, tetapi tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Karena Injil, kita dapat terus bertekun menghidupi Injil. Karena Allah yang memberikan kemauan dan kekuatan bagi kita. Kita dapat hidup berkomunitas dengan tulus untuk selalu mendukung satu dengan yang lain di dalam anggota tubuh Kristus ini, saudara. Atau karena Injil, mungkin kita akan mengalami penderitaan, tetapi tidak kehilangan pengharapan karena kasih Kristus. Dan karena Injil, kita mungkin mengalami kerugian, tetapi tidak kehilangan sukacita, karena harta terbesar bagi orang percaya adalah Kristus, saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini menguatkan kita. Biarlah Injil bukan menjadi konsep saja, tetapi menjadi gaya hidup bagi kita orang percaya. Biarlah setiap aspek di dalam kehidupan kita yang mendorong kita untuk berkarya, yang mendorong kita untuk hidup sungguh-sungguh, itu karena Kristus sudah melakukannya bagi kita terlebih dahulu. Hari ini saya percaya Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap kita. Dia memberi kekuatan, kemampuan dan kemauan supaya kita hidup semakin serupa seperti Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa.